Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para pemirsa channel YouTube SMK Negeri 1 Mundu Cirebon yang kami hormati. Saat ini kita kembali hadir dalam rangka bincang-bincang santai dengan tokoh kita yang kami undang secara khusus. Beliau adalah atau lembaga yang ditangani oleh beliau ini adalah lembaga yang sangat sentral sekali, terutama di ASN Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah Kepala Cabang Bank Jabar ataupun Kancab BCB KCP Mundu. KCP Mundu, kantor cabang pembantu ya Pak ya? Ya, betul. Di Mundu ini, di mana sekolah SMK Negeri 1 Mundu Cirebon berada. Dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita langsung saja, kita akan berbincang-bincang. Tapi jangan lupa Anda harus share, like, and subscribe program channel kita ini agar tetap bisa berkembang dengan baik atau semakin bagus lagi. Kita langsung saja. Selamat pagi Pak Riki. Pagi Pak Sanusi. Pak Riki kayaknya baru kesini ya Pak Riki ya? Baru pertama kali dan baru masuk studio juga Pak. Kita hampir 1 tahun ini Pak studio ini berjalan. Alhamdulillah. Kita sudah banyak program-program untuk disampaikan ke warga net, terutama ya untuk warga di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Program kita ada namanya Sosok dan Tokoh, ada juga pada setiap hari Jumat itu adalah ngopi Pak namanya Pak, kupas perkara Islam, luar biasa Pak. Iya. Dan kebetulan tokoh atau pendiri dari studio ini Pak Arif Setiawan, beliau sedang kondisi sakit Pak. Jadi ya kita berdoa bersama agar Pak Arif diberi kesembuhan secepatnya biar bisa beraktivitas lagi di sini Pak. Amin ya. Baik, kita langsung saja berbincang-bincang Pak Riki, bahwa Bank BJB ini memang sangat sentral ataupun sangat penting sekali Pak bagi kami sebagai abdi sipil negara ini, karena memang kebetulan pemerintah Provinsi Jawa Barat kan menunjuk Bank BJB sebagai apa ya Pak, sarana untuk finansinya Pak ya. Betul. Dan alhamdulillah hari ini Pak Riki juga bisa hadir di sini, barangkali punya hal-hal yang memang bisa ditampilkan, dipromosikan pada acara ini Pak Riki ya. Sebelumnya Pak Riki, maka selang perkenalan saja ke netizen, apa saja yang produk-produk yang ada di KCP Mundu ini, BJB-nya Pak Riki. Baik. Terima kasih Pak Sanusi atas waktunya, terima kasih atas undangannya juga di studio ini. Alhamdulillah, makasih banyak ini Pak BJB Mundu, terutama khususnya di KCP Mundu diberikan kesempatan. Karena ini pertama kali juga saya masuk studio. Dan ini program yang Bapak tadi sampaikan sangat bagus sekali Pak. Ya istilahnya kapan-kapan juga BJB silakan Pak diundang lagi siap, Pak. Untuk ada waktu apa gitu siap kami untuk di sini. Sekali, Pak, untuk alhamdulillah ya. Kebetulan KCP Mundu ini berdiri sebenarnya sebelum-sebelumnya juga kita udah ingin buka di KCP Mundu, namun karena sesuatu hal KCP Mundu ini baru dibuka 2019 di akhir bulan Juli. Jadi baru menjak 2 tahun lah sekarang ya Pak. 2 tahun KCP Mundu ini berdiri. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan dari kantor cabang dan kantor pusat untuk menjadi pemimpin kantor KCP Mundu ini Pak. Nama saya Riki Priyadi. Kebetulan saya juga sebelumnya sudah menjadi pegawai itu pertama kali di Indramayu. Nah kebetulan kenal dengan Bu Kepala juga sama-sama di Indramayu, jadi betul setelah ketemu di sana juga di sini dilanjutkan lagi. Alhamdulillah sih selama KCP Mundu dibuka di sini sangat membantu sekali Pak untuk operasional, terutama di lingkungan di wilayah KCP Mundunya sendiri, yang mana transaksi di Lemah Abang itu sangat kredit juga, sangat banyak karena ada 6 kecamatan yang transaksi di daerah KCP Lemah Abang. Kami membantu sekali terutama di wilayah Asjab, Pangenan, dan juga di Mundunya sendiri, dan juga lingkungan di daerah Greget dan juga Beber sebenarnya membantu itu sebenarnya untuk operasional, di mana kadang ada dana-dana daerah yang masuk gitu ya, yang transaksinya agak kredit di sana kan bisa di KCP Mundu.
Alhamdulillah sudah 2 tahun ini KCP Mundo udah banyak yang mengenal, sudah banyak yang transaksi di sana, dan juga kami juga membutuhkan input dan juga masukan dari semua instansi maupun masyarakat umum untuk kemajuan juga KCP Mundunya di dalam pelayanan, Pak. Tempatnya di mana Pak tepatnya Pak Mundunya? Tepatnya itu KCP Mundu itu di sebelah Mundu Variasi di sebelum pasar. Oh, masih jembatan ini Pak ya? Setelah jembatan ini. Iya. Ya, setelah jembatan yang kedua ya kalau salah ya. Ke satu. Yang pertama, Pak. Pertama ya betul. Habis jembatan sebelah kiri ada KCP Mundu gitu. Alhamdulillah KCP Mundu sebenarnya produk-produk BJB yang menjadi unggulan itu sebenarnya sekarang apalagi dengan kemajuan teknologi, Pak. Kalau BJB tidak mengikuti teknologi mungkin akan ketinggalan dengan bank-bank lain. Serba mudah ya. Betul. Masyarakat harus semoga dimudahkan, di mana-mana bisa bertransaksi. Betul. Kebetulan BJB ini sudah nasional, Pak, sudah go nasional dan juga sudah bukan BJB BPD lagi gitu ya. Tapi emang terbesar itu dari pemerintah gitu, karena BJB itu milik pemerintah daerah. Betul. Ya sumber yang terbesarnya itu dari ASN, Pak. Alhamdulillah terima kasih banyak atas kepercayaan ASN dengan BJB, dengan semakin majunya BJB juga berkat dari bantuan dan kerjasama dengan ASN, Pak. Nah, membantu untuk teknologi juga untuk transaksi atau kelanjutan untuk perbankannya. BJB juga teknologinya sekarang itu ada BJB Digi, Pak. Nah, BJB Digi ini akan membantu transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Untuk masalah belanja juga ada, untuk pembayaran PBB juga ada, untuk pembayaran pajak samsat juga ada di BJB Digi itu. Jadi tanpa harus ke bank juga kita transaksi bisa pakai handphone, Pak. Sekarang transaksinya semakin gampang saja. Betul, Pak. Saya kemarin juga baru transaksi, Pak, dengan anak saya yang sedang kuliah di Jogja nih. Mereka minta anak saya minta transfer. Betul. Saya tinggal pencetnya Digi, Pak. Betul. Transfer sudah beres. Sudah nyampe ya, Pak ya. Kemana-mana dan kapan saja kan, Pak. Betul. Tidak harus jam kerja, Pak ya. Iya. Terutama kan kebanyakan ASN, ini udah masuk belum gajinya nih, Pak. Dia datang lagi ke bank. Jadi khawatir dia di kesibukan di sekolah juga kan jadi terganggu, Pak. Betul. Dengan adanya bantuan Digi ini dia bisa notif ya. Betul, notifnya ada gitu, SMS dari mulai 100.000 sampai berapa itu notifnya ada. Tinggal gimana didaftarkan oleh nasabahnya gitu, Pak. Gitu. Jadi nggak usah harus ke ATM juga. Bisa gitu, udah tahu di Diginya. Telat banget kalau ke ATM itu hanya ngambil saja lah. Betul, ngambil aja, betul. Dan juga sekarang ada kemajuan lagi, ada ininya, Pak, ada rekening koran. Jadi Bapak nggak usah harus ke bank juga minta rekening koran. Jadi kan lihat saldo bisa gitu. Betul. Bapak barangkali buat laporan PPATK atau apa gitu ya dari yang sering tahunan tuh, Pak. Betul. Itu Bapak bisa narik rekening koran juga kan bulan terakhir atau 3 bulan terakhir. Tinggal klik. Betul, klik. Di situ ada mutasi rekening. Yep. Pijit mutasi rekening, langsung di situnya ada Bapak untuk memilih rekening mana yang mau dilaporkan. Itu nanti rekeningnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu yang saya belum pernah lakukan. Betul. Nanti itu di situ hanya 1 bulan, Pak, maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan, tapi prosesnya 1 bulan. Otomatis nanti berupa PDF. Ya. Nanti PDF-nya itu dibuka pakai passwordnya Bapak biasanya tanggal lahir. Biasanya gitu. Nanti buka itu. Nah, itu bisa dilaporkan buat atau dicetak buat kebutuhan Bapak gitu. Gitu, Pak. Itu tuh salah satu produk Digi ya, Pak, yang betul. Yang bisa menyentuh masyarakat bawah, Pak, barangkali, Pak. Betul. Kredit dan sebagainya. Kalau menyentuh masyarakat bawah sebenarnya kita ada tabunganku juga untuk masyarakat yang istilahnya penghasilan tidak tetap ya, Pak ya, atau misalnya penghasilannya sangat kecil. Itu bisa kita bukain tabunganku yang mana saldo minimumnya itu dia setoran awalnya 20.000, ada blokirannya hanya 10 ribuan kalau nggak salah blokirannya gitu. Betul, tabunganku itu sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, di mana juga masyarakat sekarang barangkali untuk yang punya usaha membutuhkan modal usaha itu bisa dengan BJB PUR. Betul. Usaha rakyat. Ya betul. Itu program pemerintah yang mana seluruh
bank pemerintah dan termasuk BJB juga udah diberikan amanah untuk pemberian penyaluran KUR juga, kita bisa. Alhamdulillah sudah banyak juga di kita untuk. Nah, di Mundo nih Pak, fashion kita anak kita itu ketika lulus Pak, rata-rata kalau dari data Pak hampir 90% itu kepengennya ke Jepang Pak. Nah, sementara ke Jepang itu ya boleh dikata ya harus membutuhkan dana gitu. Betul, betul. Apakah memang ada program Pak untuk itu Pak? Sebenarnya ada Pak. Dulu pertama awal BJB Mundo buka, saya sempat ingin kerjasama itu Pak dengan SMK. Karena SMK katanya banyak juga yang lulusan-lulusan dari sekolahnya untuk ke Jepang. Ke Jepang. Betul, cuma yang jadi masalahnya pendanaan. Betul. Nah, BJB itu bisa membantu hal tersebut. Nanti harus dibuat dulu MOU dengan BJB cabang Sumber. Nah, tapi kalau ada perusahaan-perusahaan yang sudah link dengan SMK-nya dan ternyata perusahaan itu secara nasional di BJB-nya sudah kerjasama Pak, itu bisa Pak untuk disampaikan. Nah, nanti prosesnya masuk rekening yang bersangkutan juga harus punya rekening BJB. Nanti kreditnya itu masuk ke rekening yang bersangkutan, nanti pembayarannya lewat perusahaan yang ditunjuk itu untuk pembayaran ke kitanya setiap bulannya gitu. Seperti itu Pak, orang tua itu gaya kelimpungan lah cari dana talangan istilahnya. Betul. Sehingga banyak dari orang tua itu yang mencoba ke industri yang bisa mengarahkan ke Jepang yang ada dana talangannya kan. Betul. Tergantung perusahaan punya kerjasama nggak dengan bank mana begitu kan. Betul. Beberapa kali kita mencoba ke BJB Pak, mungkin pada saat itu belum ada. Pak. Betul. Sekarang sudah ada Pak ya? Sudah ada Pak. Iya. Maka Bapak sudah ada Ibu, kurang lebih 2 tahunan kalau salah. Betul, Bapak Ibu yang anaknya memang diproyeksikan untuk ke Jepang, BJB khususnya KCP Mundo ya Pak, betul, bisa mengatasi masalah itu. Betul Pak. Yang jelas nanti pihak sekolah pun akan mencoba membuat MOU sehingga mempermudah proses administrasinya ya Pak. Betul Pak. Baik Pak Riki, tadi program yang di sini yang utama ya Pak, karena kita kan sudah mengarah pada industri yang 4.0 ya, 4.0 gitu ya. Masyarakat memang harus diedukasi agar mampu mengarah ke sana. Termasuk salah satunya Bank BJB mengeluarkan produk Digi ini ya Pak, mempermudah kita dalam bertransaksi ya Pak. Betul. Barangkali lebih luas lagi Pak, ada yang perlu disampaikan lagi? Sebenarnya ini juga keinginan dari pihak Bank Indonesia, jangan OJK dan juga pemerintah Jawa Barat. Sebenarnya keuangan atau pengelolaan keuangan pemerintah daerah itu sebenarnya pengennya sudah non tunai. Harapannya itu yang dilakukan sudah berjalan itu kan di DKI. Nah, sekarang pengennya yang kedua tuh di Jawa Barat itu sebenarnya dari tahun kemarin. Nah, tahun ini tuh harapannya sudah mulai non tunai Pak. Makanya dana-dana desa, dana BOS, dana dinas itu harus sudah non tunai. Jadi tidak boleh narik di teller langsung diambil bagi-bagi gitu. Ke rekening-rekeningnya atau apa. Nah, tapi sistemnya pemindah bukuan langsung Pak dengan pihak BJB untuk ada perintah surat pembayaran atau surat interaksi untuk pembayaran misalnya honor, pembayaran pihak ketiga atau kegiatan-kegiatan itu sebenarnya udah non tunai harapannya. Nah, makanya dengan proses itu dari mulai pemerintah daerah dengan pemerintah di desa itu sudah mulai tahun tunai, termasuk dengan masyarakat juga Pak. Masyarakat juga diharapkan sudah melek teknologi ya Pak ya. Betul. Semuanya sudah gede-gede. Betul. Resiko ya Pak ya. Dan semuanya sudah ada di smartphone ini gitu untuk transaksi semuanya gitu. Makanya kalau smartphone ini ketinggalan kayak kehilangan induknya ya Pak ya. Utamanya ini gitu. Nah, itu emang di GCash ini harus setiap nasabah yang buka rekening semuanya sudah link otomatis Pak. Dari mulai ATM, dari DigiCash-nya. Cuma emang kebanyakan permasalahan di masyarakat atau nasabah itu pulsa Pak. Karena ada yang sudah punya HP tapi kuotanya saja yang diaktifkannya gitu. Nah, untuk pulsanya karena untuk aktifin Digi-nya itu harus ada pulsa. Minimal yang 5.000 untuk mengaktifkannya itu. Nah, paling itu aja sih, tapi edukasinya itu ke masyarakat setiap ada pembukaan rekening langsung kita ini. Nah, terus termasuk juga saya edukasi ke pihak desa dan juga kecamatan untuk barangkali masyarakat untuk
proses pembayaran dengan Ya digital. memang Pak Riki di kalangan masyarakat bawah masih ada apa ya, pemikiran atau kekhawatiran proses dengan digital ini ada kebocoran dan sebagainya, khawatiran mereka selama ini Pak. Kalau saya baca di masyarakat Pak ya. Betul, betul. Nah, ini memang tantangan buat PJB juga mengedukasi masyarakat bahwa dengan digital ini lebih safe, lebih aman dan sebagainya. Betul. Karena yang masyarakat seperti itu, mending bawa cash karena daripada transfer transaksi saja mereka nggak mau pakai digi seperti itu. Betul, betul. Pengennya kelihatan fisiknya gitu, kelihatannya pakai awam seperti itu. Betul, betul. Ya sabar Pak mengedukasi. Betul, betul, betul Pak. Kayak saya membeli sesuatu ketika menggunakan digital ya mereka masih bingung apa ini maksudnya. Betul. Minimal apa sebenarnya untuk BJB itu minimalnya para ASN ataupun non ASN yang ada di pemerintahan daerah itu pengen sebisanya untuk melakukan digi itu Pak. Karena masih banyak ASN yang belum menggunakan itu karena ketidakpengetahuan masyarakatnya juga atau kadang untuk datangnya Pak, gitu. Sebenarnya untuk aktivasi itu sebenarnya di mesin ATM juga bisa. Cuma khawatirnya yang bersangkutan belum memahami cara-caranya Pak. Tapi kalau datang langsung, betul Pak. Kalau datang di customer service langsung itu kan bisa dibantu langsung Pak. Langsung pengaktifannya selesai. Mungkin 10 atau 15 menitan udah selesai gitu. Nah harapannya dengan ASN semua bisa masuk, bisa menggunakan DigiCash, di BJB Digi atau mobile banking itu lebih mengangkat untuk masyarakat udah menggunakan itu karena sebagian mereka langsung bersentuhan dengan betul. Sebagian besar itu BJB kan ASN Pak, nasabahnya gitu. Minimal ASN yang sudah teredukasi sudah melakukan itu, alhamdulillah Pak sangat membantu sekali untuk non tunainya gitu. Gitu. Nah untuk di Digi sendiri menu-menu unggulannya apa nih Pak? Ya betul. Di sini sebenarnya DigiCash itu sangat banyak sekali Pak menu-menunya. Di sini ada bayar Pak, ada bayar itu ada BPJS. Saya nggak bisa ditampilkan ya. Nggak bisa dimunculin ya. Ada BPJS Pak, BPJS untuk tenaga kerjaan betul, untuk bisa dilalui di pembayaran di sini, gitu. Untuk yang kesehatan, bisa di teller juga, bisa di sini juga. Dan juga ada donasi barangkali bantuan-bantuan atau sumbangan-sumbangan juga ada di sini. Ada internet juga. Ada tujuannya Pak? Ada. Di sini ada donasinya. Kebetulan donasinya rekeningnya apa, lembaga apa gitu. Bisa dilanjutkan. Kebetulan ada yang kerjasama dengan BJB-nya juga. Nah di sini juga ada kartu kredit. Kartu kredit itu barangkali dia menggunakan kartu kredit, pilihannya ada Pak. Ada Citibank, ada bank lain, ada pilihan-pilihan kartu kreditnya. Barangkali ada yang menggunakan kartu kredit. Dan juga di sini ada juga untuk multi finance Pak. Di sini multi finance-nya kebetulan kerjasamanya kita hanya BFI. Dengan BFI aja ya betul untuk itunya. Nah untuk sebenarnya kita keunggulannya dari pajak daerah Pak. Karena untuk menggunakan pajak daerah terutama untuk ASN kan wajib untuk bayar PBB ya Pak ya. Setiap tahunnya gitu ya. Nah itu kebetulan di sini ada PBB. Di sininya menunya awalnya buka dulu dibayar Pak. Bayar di sini ada pajak retribusi. Pajak retribusi itu ada pilihannya Pak. Ada Samsat, ada PBB. Samsat bisa ya Pak ya? Bisa. Nah, kalau ke Samsat, Bapak harus buka dulu aplikasi yang Samsatnya, sabarannya. Nah, nanti nomornya muncul, baru di sini masukkan nomornya. Nanti bayar berapa gitu. Nanti udah bayar keluar struknya yang PDF itu Pak. Itu salah satunya untuk cetak STNK-nya. Tapi khusus yang tahunan Pak, bukan yang 5 tahunan. Pajak tahunan ya betul. Bukan ya Pak? Yang 5 tahun itu harus datang ke sana, betul ya. Nah yang tahunan juga cetak STNK-nya biasanya udah bisa di kantor bank yang buka sebenarnya. Cuma sekarang tidak bisa oleh pihak Samsatnya, itu harus datang ke Samsat atau enggak ke outletnya yang ada di kelurahan atau desa tuh Pak. Itu bisa cetak di sana, nanti keluar cap sama struk itunya, asal bukti itunya dibawa gitu. Jadi biar nggak ngantri aja sih Pak sebenarnya gitu. Nah di sini ada pilihan PBB juga.
PBB-nya di sini yang bisa itu DKI dan Jawa Barat, Pak. Selain DKI dan Jawa Barat itu belum bisa. Nah, barangkali ada yang punya tanah di Jakarta atau di mana gitu, bisa bayar di sini, Pak. Nggak usah. Nah, di sini nanti ada pilihan NOP-nya, NOP yang harus dibayarnya. Terus di sini tahun pajaknya, terus ada juga kabupatennya yang mau dibayar. Betul, nanti dilanjutkan, nanti muncul sendiri. Lebih lengkap ya, Pak ya. Betul. Sudah nyambung link. Sudah nyambung, udah ya. Dengan Dispenda dan sebagainya. Betul, sudah kerjasama itu. Dan itu dibangun sangat lama sekali dan juga terus diinovasi Pak gitu. Gitu untuk PBB, dan juga di sini ada pajak daerah, kan kadang pemerintah daerah atau apa ada yang pembayaran pajak yang MPN tuh, Pak, yang untuk yang 10% atau apa tuh, itu bisa pajak juga dilakukan. Ya, pajak penghasilan gitu ya, atau pajak kegiatan-kegiatan konsumsi atau apa gitu di sini, itu bisa juga. Itu urusannya bendahara, Pak. Nah, itu betul. Itu bisa juga di sini pembayarannya. Terus di sini juga ada PDAM, Pak. PDAM kita kota, kabupaten, dan kabupaten lain juga ada. Yang ada PDAM-nya bisa. Terus pendidikan kita tuh udah banyak, Pak. Dengan Dharma Jaya, Institut Teknologi Bandung, STIE Ekuitas. Saya, Pak, di Mercubuana ada nggak, Pak? Mercubuana. Di sini ada nggak ya? Coba. Baru ada berapa ya? Banyak sih sebenarnya gitu. Terutama yang sudah kerjasama. Pasundan, terus di yang besar-besar di Jawa Barat. Muhammad Cirebon. Iya, betul nasional juga. Nah, di SMK juga sebenarnya bisa, Pak. Untuk pembayaran kemarin kan sebetulnya udah ada dana bersih ya. Kalau sebelumnya belum, itu bisa lewat ini juga kerjasama. Jadi yang bersangkutan tinggal datang pakai internet banking ini atau bisa langsung datang ke bank gitu. Nah, ini Pak Riki. Ya, betul, Pak. Anak-anak muda sekarang itu kan anak saya kadang nih pesen dengan Grab dan sebagainya. Yang keren sekarang ada GoPay dan sebagainya. Ya, betul. Seperti katanya PJB juga punya produk itu, Pak Riki ya? Betul. Nah, di sini pilihannya, Pak, nanti top customer-nya, Pak ya. Apa menu apa tuh, Pak Riki? Di sini ada GoPay, ada Link Aja, ada Oppo, ada PayTrend untuk itu pembayarannya. Top up-nya, Pak. Betul. Tapi BJB sendiri punya sendiri kan, Pak? Punya. Kalau BJB-nya sendiri yaitu DigiCash namanya. Gitu. Iya. Jadi ketika Bapak misalnya pembayaran pihak GoPay apa namanya tuh yang Grab ya, Pak ya? Kirim makan atau apa gitu ya. Nah, yang bisa kan hanya OVO sama apa ya, Pak ya? Nah, barangkali yang Oppo-nya sudah punya, mau di top up, uangnya ada di rekening BJB, itu bisa. Langsung dari situ, Pak? Bisa, langsung di top up dari rekening yang kita punya di BJB. Saya harus ke Indomaret dulu. Nggak usah. Betul. Bisa langsung di sini. Sudah top up itu yang masuk bayar. Ada uangnya ya, Pak ya? Nah, itu. Tapi insya Allah kalau ASN udah ada uang ya, Pak ya, masuk tiap bulan ya. Walaupun kadang lewat saja. Udah lewat saja. gitu Pak ya. Ya tadi ada yang langsung Pak ya, langsung dibuka. Nah, kebetulan kalau punya rekening BJB dan juga sudah diaktifkan mobile bankingnya, kan salah satu syarat untuk mobile banking itu SMS banking sudah aktif dan yang lainnya sudah aktif. Nah, itu kebetulan bisa tinggal klik di sini ada logo ini Pak, logo barcode gitu. Jadi nggak usah ngaktifin DigiCash juga, ini udah aktif itu sendiri. Menu yang itu tuh Pak ya? Betul. Jadi udah langsung nanti yang kris ini, yang untuk pembayaran lewat barcode, nanti lihat aja di toko-toko atau merchant-merchant yang ada barcode-nya GPN atau kris milik pemerintah itu bisa dilakukan. Nanti di situ ada barcode muncul, kita klik, nanti di situ ada pilihan rekening yang kita miliki. Nah, nanti rekening mana yang ada rekening saldonya, nah itu yang buat transaksinya Pak. Kadang ada yang transaksi nggak bisa, ternyata rekening yang itu habis saldonya. Jadi harus pindah ke yang rekening satunya. Paling banyaknya itu masalahnya Pak. Dan ini juga bisa dilakukan Pak buat ASN atau misalnya masyarakat juga yang punya usaha. Krisnya itu bisa didaftarkan di BJB Pak. Krisnya itu biar nanti dapat barcode untuk salah satu pembayaran di merchant atau di toko-tokonya masing-masing. Dan tidak harus di tempat standby di tokonya untuk menampilkan merchant, tapi dia juga bisa di FB atau di media sosial lainnya, WA atau grup lainnya, itu kirimkan aja barcode-nya Pak
untuk pembayaran kebutuhan apa tinggal bayar lewat barcode itu. Pak, saya udah bayar ini lewat barcode. Dilihat buktinya gitu. BJB gitu, semakin unggul daripada betul Pak, harus seperti itu Pak. Ya. Mudah-mudahan ya. Baik Pak Kris, kayaknya waktu kita sudah selesai. Artinya wawancara ini barangkali punya hal-hal yang penting yang harus disampaikan di masyarakat umum. Enggak Pak? Siap Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk para ASN khususnya dan juga para masyarakat atau nasabah yang ada di lingkungan wilayah Mundu terutama, gunakanlah BJB sebagai salah satu perbankan yang bisa menjadi acuan atau transaksi para nasabah untuk melakukan kegiatan usahanya atau kegiatan pembayarannya, karena BJB juga sudah teknologinya sudah semakin maju, semakin mudah juga, dan insya Allah lebih aman Pak untuk BJB. Silakan untuk masyarakat yang mau mengaktifkan atau membuka rekeningnya, datang aja ke KCP Mundu, di customer service akan diberikan pelayanan yang lebih. Terima kasih, itu aja Pak. Siap. Baik Pak Riki, terima kasih banyak bincang-bincang pada hari ini, sedikit memberikan informasi kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat ataupun sivitas akademik SMK Negeri 1 Mundu Cirebon, yang terutama ASN yang memang pasti memiliki rekening BJB untuk bisa menggunakan menu BJB Digi atau segera mengaktifkan BJB Digi-nya ya. Betul. Agar transaksi Bapak Ibu sekalian mudah dan nyaman karena tidak perlu datang lagi ke kantornya. Betul. Terima kasih para pemirsa yang budiman, sampai di sini dulu. Mohon paling maaf. Ini aja Pak, minta ditampilin telepon saya barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh. Nomor telepon saya 081 222 10882. Betul. Mohon diulang Pak. 081 222 10882. Ya, silakan. Bisa WA juga gitu. Bapak Ibu yang pengen langsung berkomunikasi dengan pimpinan cabang pembantu BJB di Mundu ini, langsung bisa telepon, SMS ataupun WA di Bapak Riki Priadi ini. Terima kasih pemirsa. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Tetap jaga kesehatan, selalu gunakan prokes, protokol kesehatan tentang COVID ini. Jaga jarak, selalu pakai masker, dan jauhi kerumunan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.